Welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Sudah sangat banyak karakter yang telah bermunculan di dunia One Punch Man. Mereka semua memiliki skill dan kekuatan bertempur yang sangat beragam. Namun, tahukah kamu ternyata hanya segelintir karakter yang memiliki kekuatan dalam meregenerasi tubuhnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas 7 karakter yang bisa meregenerasi tubuhnya. Oh ya, video ini mengacu pada anime One Punch Man season 1 dan season 2. Khusus karakter 5, 6, dan ke-7, kekuatan regenerasinya belum muncul di animenya, baru muncul di manganya saja. Jadi buat kamu yang tidak mau kena spoiler, cukup tonton videonya sampai karakter ke-4 saja. Oke, lanjut. Penasaran siapa ke-7 karakter itu? Mari kita bahas. Karakter yang pertama adalah Deep Sea King, atau bisa disebut Raja Monster Laut Dalam. Pasti pada heran kan, kenapa Mimin memasukkan karakter yang satu ini? Padahal seperti yang kita tahu, monster Raja Laut Dalam dikalahkan si botak dengan satu pukulan saja, dan gak kelihatan kalau dirinya bisa meregenerasi tubuhnya. Perlu kalian ketahui, Deep Sea King sebenarnya bisa meregenerasi tubuhnya, namun tidak sekuat dan sebesar karakter-karakter yang lainnya. Terlebih ada syaratnya agar dia bisa meregenerasi tubuhnya. Anyway, kapan sih Deep Sea King meregenerasi tubuhnya? Momen yang paling kelihatan jelas saat dia bertarung melawan Genos. Sebenarnya pertarungan mereka berdua terlihat seimbang. Dan kalau kalian ingat, Genos berhasil memukul Deep Sea King tepat di pipinya, sehingga membuat Deep Sea King sedikit terluka. Lalu selang beberapa detik, lukanya sembuh kembali. Nah, jika kita perhatikan, Deep Sea King bisa meregenerasi tubuhnya tepat saat turun hujan. Kecepatan regenerasinya juga sangat cepat. Selain itu, efek dari turun hujan, kekuatan dari kecepatan bertarungnya juga meningkat. Sebenarnya, kalaupun tidak turun hujan, Deep Sea King tetap bisa meregenerasi tubuhnya, tapi tidak sebesar saat turun hujan. Hal itu terlihat saat dia bertarung melawan Puri-Puri Prisoner yang menyebabkan rahangnya bengkok. Namun, selang beberapa detik, Deep Sea King bisa mengembalikan rahangnya kembali. Berikutnya ada Melzagat. Kalau karakter satu ini kalian pasti sudah pada tahu kan? Apalagi saat dia bertarung melawan Atomic Samurai dan para hero kelas S lainnya. Melzagat menunjukkan kekuatannya yang sangat besar. Selain bisa membelah diri, dia juga bisa meregenerasi tubuhnya dengan cepat. Meskipun tubuhnya ditebas dengan pedang dan dihantam sampai hancur berkeping-keping, tubuhnya akan terus kembali utuh kembali. Bisa dibilang Melzagat ini salah satu karakter yang tidak bisa mati di dunia One Punch Man. Inti dari kekuatan regenerasi dan keabadian yang dimiliki Melzagat adalah berupa buah bola seperti kelereng yang berada di dalam tubuhnya. Jika dihancurkan, maka bagian nyawa dan kekuatan regenerasinya akan berkurang. Dan kalau bola kelereng terakhir telah dihancurkan, maka Melzagat tidak akan bisa kembali meregenerasi tubuhnya dan akan mati. Selanjutnya ada Lord Boros. Seperti yang kita ketahui, Boros bertarung habis-habisan melawan si botak berjubah dan beberapa kali menunjukkan kekuatan regenerasinya. Bisa dibilang Lord Boros adalah salah satu atau mungkin masih satu-satunya karakter yang memiliki kekuatan regenerasi yang paling cepat, karena dia tidak membutuhkan bantuan lain seperti bantuan hujan yang dipakai Deep Sea. Spesies dari Lord Boros memiliki kekuatan regenerasi terbaik di alam semesta. Ditambah Boros juga memiliki kemampuan penyembuhan diri serta dipadukan dengan kekuatan fisik dan energi terpendam, membuat Lord Boros bisa dibilang menjadi puncak dari semua karakter di One Punch Man yang memiliki kekuatan regenerasi terbaik dan tercepat. Walaupun pada akhirnya dia dapat dikalahkan dengan pukulan serius dari si botak berjubah, sehingga kekuatan regenerasinya yang katanya terbaik di alam semesta tidak berkutik, dan pukulan serius yang dilancarkan oleh Saitama. Karakter berikutnya adalah Mukade Choro atau Elder Centipede, monster raksasa berbentuk lipan yang sangat besar dan hampir menghancurkan apapun yang ada di depannya dengan sangat mudah. So easy guys. Hampir semua karakter kesusahan menghadapi monster satu ini, dan sepertinya cuma ada dua karakter pahlawan saja yang mampu menghadapinya, yaitu Blasto dan Saitama.
Kekuatan regenerasinya diperlihatkan saat Mokage Choro bertarung melawan kombinasi pukulan dari Silver Fang dan bom. Saat itu serangan yang dilancarkan Bang dan bom berhasil melukai dan membuat kulit dari Mokage Choro yang sangat tebal dapat hancur berkeping-keping. Namun ternyata itu adalah bagian dari proses regenerasi tubuhnya dari luar dengan cara berganti kulit. Selain itu Genos juga sempat mencoba menyerang Mokage Choro dan mencoba diledakkan dari dalam tubuhnya. Namun lagi-lagi tubuh dari Mokage Choro mampu meregenerasi dengan mudah. Lalu pada akhirnya Saitama lah yang berhasil menghancurkan Mokage Choro dengan satu pukulan serius sehingga membuat Mokage Choro hancur berkeping-keping dan tidak dapat meregenerasi tubuhnya lagi. Karakter kelima adalah pahlawan kelas S peringkat ke-8. Yaps, dia adalah Zombie Man. Bisa dibilang Zombie Man adalah satu-satunya pahlawan yang memiliki kekuatan regenerasi. Hal itu semakin dia tunjukkan saat ikut andil bagian saat penyerangan ke markas asosiasi monster. Bertarung melawan monster vampire, si Zombie Man dijatuhkan berkali-kali namun dia tetap bangkit lagi dan akhirnya mengalahkan monster vampir tersebut. Selain itu, ada juga momen saat Zombie Man yang tidak berkutik bertarung melawan Homeless Emperor. Seperti yang kita tahu, Zombie Man tidak mampu menghadapi kekuatan yang dimiliki oleh Homeless Emperor dan dia sama sekali tidak bisa membalas dari tiap serangan yang dilancarkan oleh Homeless Emperor. Zombie Man hanya bisa bertahan menggunakan kekuatan regenerasinya sampai Tatsumaki menggunakan telekinesisnya untuk mengangkat markas asosiasi monster dan menghancurkan kota Z. Dari kelima karakter yang telah disebutkan tadi, sepertinya cuma Zombie Man saja ya yang berprofesi sebagai pahlawan. Dan bisa dibilang kekuatan regenerasinya adalah salah satu yang paling lambat. Selain menjadi pahlawan, ternyata Zombie Man dulunya adalah bagian dari percobaan yang dilakukan oleh Dr. Genos, sang pemilik rumah evolusi, yang sekarang sudah beralih profesi menjadi penjual takoyaki. Hehehe. Ternyata Zombie Man memiliki kekuatan regenerasi saat dirinya masih berada di rumah evolusi dan dijadikan sebagai percobaan laboratorium yang paling mencengangkan. Ternyata dia menjadi satu-satunya percobaan yang berhasil dari serangkaian percobaan manusia kebal yang dilakukan Dr. Genos. Karakter keenam ada Banpaya Ketosotsuki, atau lebih enak kita sebut sebagai monster vampire. Si monster vampire satu ini adalah satu-satunya monster sungguhan milik asosiasi monster yang berubahnya tidak memakan sel monster karena dia adalah seorang monster yang murni keturunan vampir. Monster vampir dapat meregenerasi tubuhnya saat dia meminum darah manusia ataupun monster. Tidak peduli seberapa besar luka yang ia terima, asalkan ada darah yang bisa dihisap, dia tetap dapat meregenerasi tubuhnya. Waktu yang dibutuhkan untuk meregenerasi tubuhnya agar kembali sempurna adalah 3 menit saja. Bayangkan, hanya 3 menit saja. Momen regenerasi monster vampir diperlihatkan saat dia bertarung melawan Zombie Man saat penyerangan ke markas asosiasi monster. Terakhir ada Lord Orochi, sang pemimpin asosiasi monster yang bermarkas di bawah tanah kota Z. Orochi dulunya adalah manusia yang dirubah menjadi monster oleh Psychos dan dijadikan ikon pemimpin dari asosiasi monster. Seperti yang kita tahu, di manganya Orochi bertarung habis-habisan melawan si botak berjubah. Mimin ralat sedikit, ini yang bertarung habis-habisan Orochinya, bukan Saitamanya. Kalau Saitama cuma bertarung santuy dan baru mengeluarkan pukulan biasa saja. So easy man, easy. Itu pun sudah bikin Orochi tidak berdaya dan membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Saat itu kita mengira kalau Orochi telah is dead. Namun pada saat pertarungan antara Tatsumaki melawan Psychos, di sisi lain ternyata Orochi masih hidup, berbentuk seperti gumpalan daging yang menempel di tembok dan menjalar. Si Orochi terus meregenerasi tubuhnya dengan cara menyerap setiap kehidupan yang ada, tidak peduli itu manusia ataupun monster. Dari ketujuh karakter yang kita bahas tadi, bisa dibilang proses regenerasi milik Orochi ini adalah regenerasi yang paling lama dan paling membutuhkan banyak tumbal. Walaupun pada akhirnya dia malah bergabung dengan Psychos, tujuannya untuk menyerang balik Tatsumaki. Oke guys, itu tadi pembahasan 7 karakter di One Punch Man yang memiliki kekuatan regenerasi. Adakah karakter kesukaan kamu dalam pembahasan barusan? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya.
Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal mimpin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Animo Viral and see you next time.